Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Said, gue bakal menjelaskan tentang akuarium yang ada di belakang gue ini. Sedikit informasi ya. Di video ini gue mau ngejelasin tentang komunitas tank gitu, atau komunitas ikan di akuarium ini. Yang kalian harus tahu sebelum kalian membeli komunitas tank gitu, sebelum kalian membuat akuarium dengan ikan-ikan berbeda-beda yang di belakang gua, ada baiknya kalian mempelajari tentang karakteristik ikannya, tentang sifat agresifnya seberapa, tentang usil atau enggaknya gitu. Karena yang di belakang gue ini sebenarnya ini ada kesalahan di belakang di komunitas tank gue ini, dimana gue naruh itu ada ikan pacu albino ya di ini, ketutupan sama ikan toman, dan dia itu usil banget gitu. Dia itu usil banget sumpah. Ikan gue ini arwana, toman, Oscar itu siripnya sering digigitin sama dia sampai grepes banget. Makanya menurut gue sebagai pemula ya, kita saling mengedukasi, saling berbagi ilmu gitu. Sorry gue ngomong agak grogi gitu. Saling berbagi ilmu karena untuk biar ikan kita itu dilihatnya itu enak gitu. Kayak apalagi di ruang tamu kayak gue sekarang ini, sering dilihat orang kan kalau dilihatnya itu ikan grepes itu kurang bagus gitu, disangkanya kitanya itu ngerawat itu nggak baik gitu. Sedikit lagi, dan juga ada peacock bass ini gue ada 3 ekor peacock bass mono. Ini menurut gue dia juga nggak terlalu bagus sebenarnya, bagus tapi agresif banget gitu. Agresif dalam hal bukan gigitin sirip, tapi dia lebih sering kayak ngadu-ngadu gitu, ngegigitin ikan-ikan yang sekitarnya. Kayak toman gue di belakang, terus Oscar gue itu sisiknya ada yang beberapa yang copot digigitin sama peacock bass itu. Untuk arwana sih aman-aman aja, cuman dia lebih sering jadi korban gitu. Oh iya, satu lagi, kalau kalian pelihara bawal pacu, misalnya kalian ada ikan aligator gitu, usahain jangan, itu bakal menjadi sasaran empuk. Gue juga pernah dulu punya Florida Gar sebelumnya di sini, gue gabung di sini, dan itu siripnya itu sering digigitin sampai habis banget gitu. Dan akhirnya gue oper ke teman gue sekarang, sama teman gue, dan sisa inilah komunitas tank gue. Dan ya kalian bisa lihat bawal pacunya ini lumayan gede ya ukurannya ya. Dan juga mungkin kalian ngelihat ikan patin ya, gue cari dulu ikan patin lah ini, ikan patin kecil. Dia itu tugasnya itu untuk ngebersihin makanan, jadi walaupun dia bukan ikan predator kayak yang lainnya, tapi dia itu buat ngebersihin dasar akuarium, sisa makanannya gitu. Untuk pakan sih, kalau gua kasih pakan itu kadang udang laut ya, udang laut yang dikupas kulitnya. Kadang juga gua kasih ikan cere, ikan mas gitu. Dan asal kalian tahu, sebenarnya itu ikan mas dan ikan cere itu menurut gue kurang bagus, karena kalau kalian nggak karantina ikannya itu, dia bawa bakterinya, terus dia bawa penyakit juga. Kadang ikan mas itu bawa kutu yang biasa nempel di ikan koki gitu. Nah itu plus minusnya dari ikan mas. Tapi udang juga nggak bagus, bukan dalam artian itu udang nggak bagus. Udang, ikan kecil, ikan cere itu bagus, asal kalian tahu cara buat ngolahnya buat buat kesehatan ikan kalian juga gitu. Kalau dalam hal udang, usahain itu jangan kasih udang yang udah oranye badannya, karena itu udah nggak bagus. Gue dapat saran itu dari salah satu grup Facebook ya, dan itu emang nggak bagus gitu kan. Mendingan udang yang masih fresh gitu kalian cuci, kalian baru kasih makan. Kenapa harus dicuci gitu? Karena untuk ngebersihin lendir-lendirnya gitu. Gue dulu itu sebelumnya itu kadang kalau nggak dicuci itu airnya pasti bakal butek banget dan bakal berbusa di atasnya gitu. Tapi kalau dicuci itu bakal sedikit
mengurangi lendirnya gitu, dan busanya itu nggak separah dari itu, dan nggak bakal butak banget gitu. Makanya akuarium gue ini di belakang bisa jernih, mesti jernih aja. Terus juga soal pakan ya, kenapa gue taruh patin? Yang soal yang tadi, soal pakan itu, patin itu sebenarnya nggak harus banget buat dikasih pelet. Tapi misalnya ikan kalian itu makan, sisiknya itu pasti, sisik dari pakan itu pasti bakal jatuh-jatuhan di bawahnya, di dasar, atau sisa-sisaan udang yang nggak kegapai dari ikan-ikannya itu nanti bisa dimakan sama patin sama juga sinodontis. Gue ada sinodontis di sini 1 ekor, dan itu buat makan makanan yang di dasar gitu. Terus juga soal biaya untuk ikan predator itu lumayan menurut gue, karena gue sendiri ini sekitar habis itu hampir 1 juta buat ikan, akuarium, mesin, pipa, media filter, box filter. Terus karena ya akuarium gue ini ukuran 80 x 45 x 40, mungkin kelihatan kecil dari depan tapi di belakang itu masih luas. Makanya kenapa ikan-ikan gue masih pertahanin dengan tank segini gitu, masih ngerame gitu. Harusnya udah upgrade tank karena menurut gue masih luas di belakang. Cuma kelihatannya di depan itu mungkin rame banget gitu ya. Untuk media filter sih kita bahas nanti di next videonya. Gue bakal bahas tentang media filter gitu. Terus juga soal pemilihan komunitas tank, gue itu dulu jenis siklit itu gue nggak saranin buat digabung. Beberapa jenis siklit kayak Green Terror, terus juga Jaguar itu gue pernah gabungin di sini sebelumnya, dan itu salah besar karena itu mereka itu punya teritorial, punya kawasan sendiri, dan juga agresifnya sumpah banget, itu nggak karuan gitu. Mungkin sedikit itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video pertama yang ini. Terima kasih yang udah menonton. See you next time.